Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Summa alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radinatu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang cukup sejuk ini Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Selain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, kita pun bisa dibangunkan oleh Allah lebih pagi dan akhirnya diringankan untuk bisa melangkahkan kaki ke masjid ini. Nikmat, dan tidak mungkin ada yang bisa menerima atau merasakannya kecuali yang melakukannya. Di antara nikmat juga adalah saat niat baik kita Allah kabulkan. Niat kita mau sholat berjamaah, kemudian Allah mampukan, itu nikmat luar biasa. Ya. Di luaran sana mungkin ada orang berniat baik untuk sholat berjamaah, namun ada saja yang memalingkan untuk niatnya itu. Mungkin diberatkan untuk bangun, mungkin sedang menghadapi masalah sehingga akhirnya tidak bisa ke masjid, sibuk ngurusi dunianya, ada dalam perjalanan, sakit yang sedang mendera, akhirnya kemudian tidak ke masjid. Sehingga ketika dibangunkan oleh Allah lebih awal, dimudahkan melangkahkan kaki ke masjid, itu bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Sehingga saya mengajak, saat ibadah itu sudah dilakukan, sudah selesai dilakukan, maka sesungguhnya tidak ada yang perlu dibanggakan. Yang ada harus tambah-tambah kesyukuran. Allah memilih kita pagi ini untuk bisa melakukan penghambaan kepadanya. Jamaah sekalian, kajian Riyadhus Shalihin memasuki bab baru, yaitu bab keterangan tentang banyaknya jalan kebenaran. Keterangan tentang banyaknya jalan kebenaran atau kebaikan. Jalan kebaikan. Beberapa ayat yang disuguhkan oleh penyusun kitab ini dalam menyusun bab ini, dan kalimatnya dengan kalimat kebaikan itu dengan khair. Khair, ya, khair ini kebaikan, ya. Misalkan beliau menyuguhkan kepada kita surah Al-Baqarah ayat 215 dengan Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Wa ma taf'alu, dan apapun yang kalian kerjakan, min khairin, dari kebaikan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jemaah sekalian, tentang kebaikan, manusia itu tidak ada satupun yang tidak menyukai kebaikan. Termasuk tidak ada manusia yang tidak
suka diperlakukan baik. Sehingga dalam istilah bahasa Arab, al-insan abdul khair, manusia itu hambanya kebaikan. Manusia itu hambanya kebaikan. Ya. Tidak ada manusia yang tidak suka terhadap perlakuan baik. Kita datang, orang lain melakukan kebaikan kepada kita, kita suka. Kita suka diperlakukan baik. Ya, kita suka diperlakukan baik. Dilayani dengan baik, kita suka luar biasa. Itulah manusia. Ya. Nah, kalau kebaikan itu kita lakukan justru untuk ibadah kepada Allah, maka ingatlah, wa ma taf'alu min khairin, apapun yang kalian lakukan dari sebuah kebaikan itu, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah mengetahui tentang hal itu. Ini menunjukkan bagi jemaah sekalian, andai kebaikan yang kita lakukan ini tidak mendapatkan apresiasi dari orang lain, saya sudah baik kok, kenapa dia tidak baik? Saya sudah mencoba melakukan baik dia, tetapi dia tetap jahat kepada saya. Maka tidak perlu sedih. Kenapa? Karena kebaikan kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun kebaikan yang kamu lakukan, ya, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ya. Kemudian ayat berikutnya, wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah, Al-Baqarah 197. Wa ma taf'alu, dan apapun yang kalian kerjakan, min khairin, dari kebaikan, ya'lamuhullah, Allah mengetahuinya. Ya, Allah mengetahuinya. Ayat lain, ya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal, faman ya'mal, maka siapapun yang beramal misqala dzarrah, walaupun sebesar zarrah, ya, khairan, dari kebaikan, yarahu, niscaya dia akan melihat hasil atau melihat balasannya. Tidak ada kebaikan pasti ada balasannya. Seperti mana juga tidak ada kejahatan kecuali pasti ada balasannya. Kemudian ayat terakhir yang disuguhkan oleh penyusun kitab ini, beliau menyampaikan dalam surah Al-Jasiyah ayat ke-15, man amila salihan falinafsi, barang siapa yang mengerjakan amal salih, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Amal salih akan kembali pada dirinya sendiri, amal salah pun sama akan kembali pada dirinya sendiri. Jadi jamaah sekalian, berayat yang sampaikan oleh penyusun kitab ini menekankan kepada kita beramal solihlah. Kenapa? Karena amal solih itu pasti akan dibalas. Dan berhati-hatilah dengan amal salah, karena amal salah pun bakal mendapatkan balasan. Tak perlu bersedih ketika amal solih kita tidak diketahui orang, karena Allah mengetahuinya. Tidak perlu bersedih ketika amal solih kita tidak mendapatkan apresiasi dari orang lain, ya, karena amal kita bukan untuk manusia, amal kita untuk Allah dan akan mendapatkan balasan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa hadis yang berkaitan dengan bab yang kita bahas ini. Hadis pertama, An Abi Dar Jundab bin Junadah, dari Abu Dar Jundab bin Junadah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata, qultu, aku berkata, kata Abu Dar Jundab bin Junadah, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, ayyul a'mali afdal, amal apakah yang utama itu? Ya, para jamaah sekalian, para sahabat tuh kalau bertanya
tentang sesuatu yang utama aja gitu ya. Ya. Ini menunjukkan bahwa beliau itu ingin mengerjakan perkara-perkara utama, bukan perkara-perkara yang ya receh-receh begitu. Ingin kalau kemudian beramal yang utama, ingin kalau kemudian memilih waktu-waktu utama, ya kan? Kan semua juga ada yang utama, ada yang tidak utama. Misalkan sholat utamanya dilakukan di awal waktu, utamanya kan. Tapi bukan berarti kemudian kalau tidak di awal waktu tidak sah, betul. Tapi sholat yang utama itu dilakukan di awal waktu. Meskipun ada sholat isya utamanya di akhir, di malam. Sampai-sampai Rasul menyebutkan laula an asyqa ala ummati, sekiranya tidak memberatkan umatku, inilah waktu yang tepat untuk sholat malam, sholat isya, yaitu hatta dahabal lail, sampai waktu malam telah berlalu, tengah malam. Dan memang begitulah para sahabat ya, mencari keutamaan dari semua amal. Sampai-sampai akhirnya beliau bertanya, ya Rasulullah, ayul a'mali afdol, amal utama apa, atau amal apakah yang utama itu? Qala, maka Rasul menjawab, al imanu billah, iman kepada Allah. Keumuman kita memandang bahwa iman itu bukan amal ya. Keumuman kita memandang bahwa iman itu hanyalah berkaitan dengan keyakinan saja dalam hati. Tapi ternyata hadis ini menyebutkan iman itu adalah amal. Kenapa? Memang kalau kita lihat sebut iman itu amal, kerjaan apa? Kerjaan hati. Ya kan? Kerjaan hati doang tidak, karena iman itu tidak sebut iman kalau hanya sekedar percaya. Karena iman itu kemudian suatu kesatuan yang tidak dipisahkan dari tiga perkara. Pertama adalah at-tasdiq bil qalbi. Iman itu pekerjaan hati saat membenarkan sesuatu. Wa iqrarum bil lisan, iman itu pekerjaan lisan ketika membicarakan apa yang diyakininya. Dan yang ketiga adalah wa amalu bil arkan, iman itu juga pembuktian apa yang ada di hati dan lisannya dengan anggota tubuh kita. Maka seutama-utamanya amal adalah iman kepada Allah. Al imanu billah. Ya, jadi Abu Dzar Jundub bin Junadah mendapatkan penjelasan dari Rasul saat beliau bertanya amal apa yang utama, Rasul menyampaikannya al imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, ya, ternyata memang prakteknya ya, kalau orang tidak beriman kepada Allah, apalagi yang bisa kemudian dia amalkan? Coba, ngapain kita harus bangun pagi-pagi, berangkat ke masjid, sholat subuh berjamaah, diperpanjang waktu kita duduk sampai sholat syuruk? Jawabannya karena iman. Kalau bukan karena iman, enaknya subuh-subuh begini, ya kan, masih di atas kasur begitu. Apalagi banyak alasan tidur kita telat karena ada kegiatan di malam hari. Enak sih subuh-subuh tidur. Maka kemudian yang namanya sholat subuh itu luar biasa berat. Hanya orang-orang pilihan saja yang mampu melaksanakannya. Kalau bukan karena keimanan, tentu tidak bisa dilakukan hal itu. Ya. Yang kedua, ya, iman itu sebuah amal karena memang iman itu asas sebuah amal. Maksudnya adalah bahwa amal itu diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala karena iman. Misalkan begini, kalau ada sebuah pekerjaan yang bisa dilakukan oleh siapapun,
Orang muslim mengerjakan itu, orang non muslim juga mengerjakan hal itu. Tapi diterimanya oleh Allah mana? Ya, orang yang bekerjanya karena dasar iman. Sehingga iman adalah asas dari sebuah amal. Ya. Kalau ada kebakaran, kebakaran contohnya, orang muslim bantu, orang non juga bantu. Itu kan sebuah amal ya. Di hadapan Allah mana yang akan diterima? Ya, orang muslim inilah yang kemudian membantunya karena iman. Kalau bukan karena iman, ya sekadar amal kemanusiaan saja. Tidak jadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat menyebutkan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah sebuah kebaikan kata Allah saat kalian menghadapkan wajah ke timur dan ke barat. Orang kalau ada banyak kerjaan biasanya sampai menghadapkan wajahnya ke timur dan ke barat. Walakinnal birra man amana billah. Tetapi sungguhnya kebaikan itulah saat amal itu dilakukan karena keimanan kepada Allah. Maka iman kepada Allah itu bukan sebatas keyakinan hati, tetapi dia adalah satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan amalan lain. Karena iman lisannya menyebutkan, karena iman anggota tubuhnya kita melakukan bukti keimanan. Sehingga ya, iman itu adalah afdalul amal, amal utama. Kemudian beliau menyebutkan lagi wal jihadu fi sabilih. Amal yang utama itu setelah iman adalah jihad di jalan Allah. Jemaah sekalian, kalau dibahas jihad itu banyak yang takut. Yang membahasnya takut, yang dengarnya juga banyak takut. Kalau bab jihad itu yang bahasnya takut, lihat kiri kanan, nanti kalau salah ngomong saya diciduk lagi, ya kan? Kenapa? Karena jihad itu sesuatu yang menakutkan kalau dibahas, ya. Tapi jemaah sekalian, ya, bagaimana jadinya kalau agama ini tidak ada kalimat jihad? Ya, jihad itu bukan ngaji di hari Ahad. Kalau ngaji di hari Ahad ini jihad nih, kan? Ya. Jihad itu artinya adalah kesungguhan. Awas ya. Jim, ha, dal. Beda dengan zai, ha, dal. Kalau zai, ha, dal itu juhud. Ya. Kalau jihad dengan juhud beda. Ya. Ya. Kalau jihad itu sungguh-sungguh. Apa itu sungguh-sungguh? Serius. Lawannya adalah lau-lau. Ya kan? Gak serius ini kan. Serius gak ini? Jihad itu cuma sekalian sebuah kesungguhan. Pernah kita bahas ya. Ya. Ada jihad, ada ijtihad, ada mujahadah, sudah kita bahas. Jihad itu sebuah kesungguhan, memakai semua potensi yang Allah berikan demi menangnya agama, itu jihad. Ya, demi menangnya agama. Ya, dia masuk rukun Islam tidak? Tidak, jihad itu tidak masuk rukun Islam. Tapi semua rukun Islam harus ada jihadnya, ada kesungguhannya. Sholat harus sungguh-sungguh. Bukti sungguh-sungguhnya apa? Diilmui sholatnya. Gerakan demi gerakan yang dilakukannya disesuaikan dengan aturan dalam agama ini. Bukti sebuah kesungguhan. Ya kan gitu. Ya. Sungguh-sungguh sholatnya agar kemudian harapannya sholat yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempurnakan semua syaratnya. Ya. Mulai dari bersucinya. Sebab kalau orang wudunya tidak sah, sholatnya pun tidak sah. Gitu ya.
Ya, la salata liman lam wudu'a lahu, gitu. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu. Nah, kalau wudunya tidak sah, salatnya pun tidak sah. Sebuah kesungguhan untuk sebuah ibadah, mengetahui syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, demi sempurnanya peribadahan kita kepada Allah. Rukun Islam memang tidak ada kata jihad, tetapi untuk mewujudkan rukun Islam itu semuanya ada jihadnya, ada sebuah kesungguhannya. Mau saum pun harus serius, harus sungguh-sungguh. Zakat yang kita tunaikan pun harus pakai sebuah kesungguhan. Ibadah haji, bahkan ibadah haji melekat dengan kata jihad. Ya, saat seorang wanita bertanya pada Rasul, apakah jihad kami ya Rasul? Karena kalau bapak-bapak bisa berperang di jalan Allah, Rasul sampaikan jihad kalian adalah haji dan umrah. Ya, gitu. Jadi sebut jihad adalah kesungguhan memakai semua potensi yang Allah berikan kepada kita demi menangnya agama ini. Maka itu jihad. Jihad dengan harta kita, jihad dengan diri kita, jihad dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Mungkin juga jihad dengan jabatan, ya. Gimana jihad dengan jabatan, Pak? Iya, selagi memegang jabatan, pakai jabatannya untuk memenangkan agama Allah. Jangan kemudian sudah pensiun baru koar-koar, ya kan? Saat kemudian tanda tangannya tidak begitu dibutuhkan dan tidak begitu berpengaruh, baru ngomong ya tentang jihad, tentang memenangkan peran-peran kaum muslimin. Maka tidak terpisahkan memenangkan pesta politik juga bagian daripada jihad, agar kemudian Islam ini bisa diperjuangkan lewat jabatan, lewat politik dan seterusnya. Baik, ya, al jihadu fisabilih, berjihadlah di jalannya, bagian daripada afdhalul a'mal. Ya. Qultu, kemudian aku bertanya lagi. Abu Dhal Jundub bin Junadah bertanya terus, ayur riqabi afdal. Kalau saya akan membebaskan budak yang utama itu budak yang gimana? Ya. Ayur riqabi afdal. Kalau saya membebaskan sebuah perbudakan, budak seperti apa? Hamba sahaya seperti apa yang paling utama dibebaskan? Qala, Rasul menjawab, anfusuha inda ahliha wa aksaruha samanan. Maka Rasul menjawab, ya, memerdekakan yang utama itu adalah memerdekakan hamba sahaya yang paling berharga menurut pemiliknya. Ya, sehingga karena dia ya berharga, tentu juga aksaruha samanan, mahal harganya. Ya. Karena menurut pemiliknya hamba sahaya ini punya kecakapan, punya kelebihan, fisiknya kuat, maka ya dihargakan cukup mahal. Kalau memerdekakan orang yang dalam perbudakan dengan harga yang mahal, itu perbudakan atau memerdekakan orang semacam itu adalah sangat luar biasa pahalanya. Jemaah sekalian, alhamdulillah sampai hari ini tidak ada lagi perbudakan, insyaallah ya. Tidak ada lagi perbudakan. Dan kalau kemudian masih ada perbudakan, tentu bisa jadi Islam ini belum tuntas. Hari ini tidak ada perbudakan, dan karenanya juga tidak boleh ada perbudakan di antara kita. Ya. Di zaman Rasul masih ada perbudakan, sehingga banyak sahabat-sahabat yang aslinya adalah dulu hamba sahaya. Kita mengenal Bilal bin Rabah. Ya. Kita mengenal juga sahabat-sahabat lain yang asalnya adalah budak belian. Ya, dimerdekakan oleh Rasul, dimerdekakan oleh para sahabat.
Ya, itu. Nah, kalau ditanyakan budaknya seperti apa yang perbudakan atau membebaskan budak seperti apa yang utama itu, maka ternyata Rasul menyebutkannya adalah membebaskan budak yang luar biasa punya keutamaan itu, yang di sisi pemiliknya, ya, yang menurut pemiliknya berharga sehingga harganya mahal. Ya, memang tidak diberitakan berapanya. Bilal bin Rabah yang dibebaskan oleh Abu Bakar, ya, dimana kisahnya Bilal bin Rabah ini pernah disiksa, dipanaskan, dijemur karena beliau beriman lebih duluan, ya, atau kemudian karena beriman menyalahi keinginan pemiliknya, dia disiksa dan akhirnya kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar. Ya, dan cerita-cerita sahabat yang lain yang asalnya dari perbudakan. Ini juga menyebutkan bahwa agama ini memandang persamaan kita. Tidak boleh ada strata kehidupan. Wah, ini kalangannya dari budak, ini bukan, dan sebagainya. Sudah tidak ada lagi. Ya. Kita teruskan. Qultu, aku berkata lagi, fa illam af'al, ya Rasul, kalau aku tidak bisa mengerjakan seperti itu gimana? Ya, bisa jadi, ya, poin kedua ini saya tidak bisa memerdekakan atau tidak bisa berjihad. Maka Rasul menjawab, qala tu'inu sani'an aw tasna'u li ahraq. Kalau kalian tidak bisa melakukan yang utama-utama itu, maka engkau bisa membantu seorang pekerja atau melakukan pekerjaan untuk orang yang tidak dapat bekerja. Artinya apa, jemaah sekalian? Kita melakukan sesuatu untuk membantu orang, itu bisa disebut amal utama. Ya, membantu pekerjaan orang lain selama dalam kebaikan, maka itu jadi amal utama. Ya, ada orang perlu bantuan, apalagi kemudian dia punya kewajiban, ternyata kewajiban itu tidak bisa dia tunaikan karena kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh dia. Ya, terus kita bantu orang semacam itu, maka ternyata itu bagian daripada amal utama. Membantu kesusahan orang. Ya, jangan sampai kemudian semuanya dihitung untung rugi terus. Saya kalau bantu dia, saya untung apa? Saya kalau bantu dia, saya untung apa? Ya. Kalau membantu orang tentu sekali lagi bukan kemudian dapatkan untung dalam kehidupan dunia, tapi yang dilihat itu adalah kalau saya bantu dia, pahalanya apa? Nah, itu yang bagus. Ya, kalau saya bantu dia, pahalanya apa? Boleh kemudian berpikir begitu. Dan tidak ada yang tidak berpahala dalam membantu orang lain. Ya, itu. Kalau kaitannya dengan sahabat-sahabat kita di Palestina misalkan hari ini, coba kalau ditanyakan apa untung kita membela mereka, secara finansial ada nggak keuntungannya? Nggak ada. Ya, tetapi secara pahala Allah janjikan pahala. Rasul sampaikan, ya, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi, misalkan Allah akan selalu dalam melindungi seorang hamba selama hamba itu saling atau dalam membantu saudaranya. Masih tidak sepakat bahwa mereka saudara kita. Aneh kalau ada orang kemudian hari ini memandang bahwa ngapain sih bantu mereka?
Dia kan bukan apa-apanya kita. Saya tanya lagi, ya, dia muslim bukan? Muslim. Kalau dia muslim berarti diikat dengan persaudaraan. Diikat dengan persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu semuanya lah bersaudara. Dia tidak dibedakan dari mana asal dia. Dia tidak dibedakan karena suku, bahasa, dan kewarganegaraan. Selama dia masih sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, dia adalah saudara kita. Kalau kemudian dia saudara kita, berarti ada hak mereka dari kita. Buzzer-buzzer Israel sekarang cukup berhasil ya, para buzzernya itu. Apa sasaran mereka? Membuat keraguan kepada kaum muslimin sendiri tentang perjuangan mereka. Di negeri ini banyak orang yang kemudian bercerita mewaspadai Hamas misalkan. Ya. Ketika ditanya kan, apa yang sudah kau lakukan demi Al-Aqsa? Nggak ada. Ya. Padahal kita dalam kerangka mewujudkan persaudaraan kita. Kecuali kalau Anda memandang bahwa dia bukan saudara, ya terserah. Kalau kita memandang rakyat Palestina bukan saudara, berarti Anda ini bersaudara dengan penjajahnya, bersaudara dengan Israelnya. Ya. Anda disebutkan bersaudara dengan Israel, tidak mau, tapi diajak untuk membantu saudaranya yang tertindas yaitu bangsa Palestina pun masih kemudian ragu-ragu. Ya, sekali lagi para buzzer ya yang dibayar oleh Israel ini sudah cukup menggurita di negeri ini secara khusus. Muncullah orang yang kemudian meragukan tentang perjuangan saudaranya di Palestina. Ya, bahkan kemudian tidak sedikit mencap orang yang melawan serangan militer Israel itu sebagai teroris. Seperti mana dulu juga negeri ini dijajah oleh Belanda. Saat sebagian pemuka negeri ini ya menggalang kekuatan untuk melawan Belanda, maka tidak sedikit mereka berhadapan dengan ya cap daripada penjajah. Apa capnya? Teroris. Imam Bonjol disebut teroris oleh Belanda. Mungkin sekarang yang sedang ramai itu radikal itu. Radikal itu yang dicapkan kepada kaum muslimin. Apalagi kalau kemudian kaum musliminnya membuka kajian bab jihad, wah sudah radikal ini. Ya, radikal. Ternyata jemaah sekalian, ya. Rasul ketika ya ditanya bagaimana kalau saya tidak bisa melakukan hal itu, qala tu'inu sani'an aw tasna'u li akhaq. Ya, kamu bantu orang yang bekerja untuk melakukan pekerjaan yang ia tidak dapat bekerja. Qultu, kemudian aku mengatakan lagi, kata Abu Dar Jundub bin Junadah, ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal. Ya Rasul, bagaimana jika saya tidak mampu dari sebagian amal tadi? Dari sebagian. Iman bisa, jihad tidak bisa, membantu tidak bisa. Apa yang harus dilakukan? Kalau Anda tidak bisa membantu orang, maka Rasul sampaikan, takubbu syarraka anin nas. Takubbu syarraka anin nas fa innaha shadaqatu minka ala nafsika. Kalau engkau tidak bisa membantu saudaramu, maka tahanlah tanganmu dari berbuat jahat terhadap mereka. Kalau nggak bisa membantu saudara kita di Palestina, tahan lisan engkau untuk menyakiti saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Jangan kemudian jadi buzzer. Kalau sudah tidak bisa membantu mereka, malah kemudian jadi buzzer. Katanya yang salah itu orang Palestina, kan begitu? Ini ada orang yang ngakunya kajiannya sunnah di sana sini, kajiannya sunnah di sana sini,
kemudian melihat kasus ini katanya yang salah adalah orang Palestina. Kenapa dia tidak hijrah saja, pindah keluar dari Palestina? Coba nyakitin, apa tidak nyakitin tuh? Kenapa? Dia kemudian menyandarkan Rasul saja kan hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini gimana cara berpikirnya ya? Ngapain bertahan di Palestina? Keluar saja di Palestina, hijrah ke tempat lain. Ingat, Rasul itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu belum ada perintah jihad. Nggak ada ya, belum ada perintah jihad. Ya, disiksa, tidak pernah melawan. Di bloko ekonomi tidak ada melawan, sabar saja. Ya. Itu. Nah, kalau hari ini hal itu disamakan dengan saudara kita di Palestina, ya, bukan kemudian harus hijrah, tapi yang ada adalah lawan, gitu, lawan. Nah, kalau kemudian kita tidak bisa membantu mereka, tahan, ya, takuffu syarraka 'anin nas, tahan agar engkau tidak melakukan kejahatan kepada sesama manusia. Kalau tidak bisa bantu, jangan nyakiti orang. Ya, tidak bisa bantu, sudah. Kalau nggak bisa bantu, diam saja. Tidak perlu kemudian kau menjadi buzzer mempengaruhi orang kemudian untuk jangan bantu Palestina. Padahal kita sepakat Palestina itu adalah, ya, atau Al-Aqsa secara khusus di Palestina adalah tempat di mana secara sejarah ada keutamaan. Ya, masjid yang ada disebutkan dalam Al-Quran itulah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ya, tiap tahun kita selalu memperingatinya, Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ada sebuah keutamaan. Ya. Ternyata kita juga lihat sejarah bahwa mereka yang datang asalnya diberikan tempat oleh saudara kita di Palestina, berangsur-angsur malah kemudian menjajahnya. Kemudian mereka melakukan, ya, playing victim. Playing victim ini, ya, pelaku tetapi membuat narasi sebagai korban. Pelaku kejahatan tetapi, ya, membuat narasi ke publik, saya ini korban, ini playing victim. Ya, begitulah Yahudi. Ya, dulu di Jerman mereka diburu oleh Nazi. Pimpinan Nazi pernah mengatakan, aku akan habisi semua mereka, kusisakan di dunia ini sedikit saja agar dunia tahu bagaimana jahatnya mereka. Hari ini kita tahu. Ya, jangan sekalian, ya, kita tidak bisa lagi nutup mata dengan, ya, sosial media yang luar biasa gencar memberitakan hal itu. Anak-anak yang tidak berdosa jadi korban, ya kan? Ya, anak-anak kecil tidak tahu apa-apa jadi korban. Banyak, ya, kengerian-kengerian yang terjadi. Dan kalau kemudian sudah menyerang, itu tidak lagi ada, tidak ada lagi pikir-pikir mau rumah sakit kah mau bukan, dihantam saja. Padahal dalam peperangan, kalau itu menjadi perang misalkan, rumah sakit itu sesuatu yang tidak boleh dihancurkan karena kemanusiaannya. Nah, kembali kepada sikap kita, bahwa kalau kita tidak bisa membantu orang, jangan bikin susah orang lah gitu. Sudah ini tidak bisa membantu, malah nyakiti. Ini kita macam apa? Ya. Maka Rasul yang mulia sampaikan, takuffu syarraka 'anin nas, tahan dirimu supaya tidak melakukan kejahatan kepada manusia. Fa innaha shadaqatun minka, karena ia bisa dianggap sedekah darimu, ala nafsika, untuk dirimu. Ya. Jadi jemaah sekalian, ya, perkara yang bisa disebut amal utama, iman kepada Allah, berjihad di jalannya. Tidak mampu, bantu orang lain. Tidak mampu semuanya, tahan dirimu untuk melukai, untuk berbuat
jelek kepada orang lain. Ya. Baik, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, an Abu Dzar radhiyallahu an, dari Abu Dzar semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap persendian salah seorang di antara kalian itu punya kewajiban sedekah di setiap pagi, atau kalian menanggung kewajiban sedekah setiap paginya. Jamaah sekalian, kita itu punya kewajiban sedekah atas nama persendian-persendian yang dalam tubuh kita. Di hadis lain sebutkan sendi-sendi yang ada dalam tubuh kita itu jumlahnya 360 persendian. Dan kita disuruh untuk diwajibkan untuk melakukan sedekah atas nama persendian-persendian itu. Tulang-tulang persendian itu. Ini sendi, ini persendian. Gimana kalau badan tubuh kita nggak ada sendinya? Nggak bisa jalan kita, nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak kalau sendinya bermasalah. Ada tapi tidak bermasalah, apalagi kemudian kalau tidak ada. Kita ini bisa lentur, kenapa? Karena sendinya aktif. Coba kalau kan persendiannya ada yang rusak, ada yang tidak sesuai dengan fungsinya, ya, maka kemudian setiap persendian ini ya, harus ya, ditanggung sedekahnya oleh kita. Fakullu tasbihatin sedekah, maka setiap tasbih yang kita ucapkan adalah sedekah. Maka setiap tasbih yang kita ucapkan adalah sedekah. Apa itu tasbih? Tasbih itu kalimat subhanallah. Subhanallah. Ya, ada sedikit ya. Mana yang harus kita lakukan, subhanallah atau masya Allah? Ya kan? Kalau kita melihat sebuah ketakjuban, itu mana yang harus kita lakukan, subhanallah atau masya Allah? Ternyata kajiannya cukup dalam ya. Kalau kita lihat ketakjuban yang tidak ada peran manusia pada ketakjuban itu, maka kita mengucapkan subhanallah. Ya, lihat ya, misalkan hanya Allah kuasa atas bab itu, maka itu disebut dengan subhanallah. Nggak ada peran manusia. Tapi kalau kemudian ada ketakjuban yang terlihat karena ada juga peran manusianya, maka sebutannya masya Allah. Baik ketakjuban itu positif ataupun ketakjuban itu negatif. Orang berbuat maksiat, masya Allah dia bermaksiat seperti itu, berarti ada ya, takjubnya negatif ya, masya Allah, bukan subhanallah. Karena kalau subhanallah maha suci Allah. Jadi jangan salah mengucapin mana masya Allah dan mana subhanallah. Ya, tasbih ada kalimat subhanallah, maha suci Allah. Biasanya kalau maha suci Allah itu adalah untuk perkara-perkara yang dinisbatkan negatif kepadanya. Sehingga dalam Al-Quran sebut ya, sebutannya adalah subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang disifatkan oleh manusia kepadanya. Allah punya anak misalkan. Tujuan apa itu? Allah itu punya anak menurut orang-orang di luar sana, maka mengucapkan subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Allah tidak punya anak. Ya. Nah, kalimat tasbih itu adalah sedekah. Maka saya sejak dulu kalau nggak salah di majelis ini, kalau tasbih itu jangan tergesa-gesa. Resapi kalimatnya subhanallah, 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 sampai kemudian meresap dalam hati kita. Bukan hanya di lisan saya subhanallah. Ngejar apa sih? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bahkan kemudian kita resapi bahwa Allah Maha Suci, Allah Maha Suci, Allah Maha Suci. Kenapa? Setiap tasbih itu sedekah.
Wa kullu tahmidatin sadaqah, dan setiap tahmid yang kita ungkapkan adalah sedekah. Apa itu tahmid? Ketika mengucapkan alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu juga sedekah. Bahkan jemaah sekalian, kalimat utama memulai sebuah pembicaraan itu juga dengan tahmid. Ya. Rasul ya, ketika berkhutbah ternyata kalimat pertamanya menggunakan kalimat tahmid. Ya kan? Nahmaduhu wa nastaghfiruh, gitu ya. Ya, innal hamdalillah, kalimatnya begitu. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah. Ya. Setiap tahmid yang kita ucapkan adalah sedekah. Bahkan kita menyebutkannya alhamdulillah ala kulli hal. Kita menyebutkan segala puji untuk Allah dalam segala kesempatan. Sampai-sampai kalau ada orang bertanya, apa kabarmu? Tetap dijawabnya alhamdulillah, walaupun mungkin kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Sedang sakit pun kalau ditanya bagaimana jawabnya? Alhamdulillah. Bisa jadi sakit kita lebih reda daripada kemarin. Andai pun sakit kita boleh nambah, tetap harus mengucapkan alhamdulillah, kita masih hidup. Bisa jadi jemaah sekalian, ya, bagi orang yang punya keyakinan di balik sakit itu ada dosa yang sedang dihapus, maka dia tetap mengucapkan alhamdulillah. Kullu tahlilatin sadaqah, setiap tahlil yang diucapkan adalah sadaqah. Apa itu tahlil? Tahlil pakai H besar. Sebab kalau pakai H kecil itu artinya penghalalan, tahlil. Ya. Tapi kalau kemudian pakai H besar, tahlil artinya adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan itu juga sedekah. Sedekah di sini bukti pembenaran. Bahkan jemaah sekalian, karena kalimat inilah akhirnya bahagia atau sengsaranya seseorang. Ya. Kalimat ini yang kemudian mengakhiri bahagia atau selamatnya seseorang. Ada sebuah hadis begini. Di neraka ada dialog antara orang muslim dengan orang kafir. Kata si orang kafir itu begini, kamu kan dulu muslim, ya kan? Kamu juga ya taat, ya, beribadah kepada Tuhan kamu. Kenapa kamu sama-sama di neraka dengan saya? Saya itu tidak percaya Tuhan kamu. Ternyata setelah ada dialog itu, ada suara yang memanggil. Hei, siapapun kalian yang dulu pernah mengucapkan la ilaha illallah, silakan Anda masuk surga. Ya. Kenapa? Kata-kata orang tadi, betul, saya bertuhankan Allah, kalimatnya saya ucapkan la ilaha illallah, tapi saya banyak maksiat. Karena banyak maksiat maka saya dimasukkan ke dalam neraka ini. Tetapi setelah itu kemudian ada seruan, siapapun dulu yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Maka orang itu kemudian diangkat dan masuk surga. Si kafir itu mengatakan, coba kalau dulu aku mengatakan la ilaha illallah seperti si dia, mungkin saya juga akan nasibnya baik, diangkat dari neraka dan siksaannya ini. Ingat, tahlilalin sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, setiap takbir yang kita ucapkan sedekah. Wa amrun bil ma'ruf fi sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, ngajak pada kebaikan. Apakah orang itu kemudian mengikuti kebaikan atau tidak, itu bukan masalah, kitanya sudah ngajak atau belum. Ya kan? Kenapa saudaramu nggak mau ke masjid? Pernah diajak tidak? Kalau belum diajak berarti kita tidak dapatkan pahala. Sudah saya ajak berapa kali? 1 kali, baru 1 kali, coba 2 kali. Sudah 100 kali saya ajak tapi dia nggak mau ke masjid.
lakukan, mungkin ke 101 kali dia mau. Sudah 1000 kali, coba 1001 kali mungkin dia mau. Nah, jangan patah arang. Sabaran mana? Sabaran kita ngajak atau sabaran dia tidak mau diajak? Ya. Masjid sudah megah begini. Ya, susah sekali untuk kita berjamaah salat subuh, ya kan? Gitu ya. Mungkin salahnya siapa? Bukan salah dia, salah kita belum ngajak mereka. Ajak ya. Ajak. Ya. Jangan sampai kemudian amar ma'ruf kita tidak ada. Wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Ya. Mencegah orang dari kemungkaran adalah juga sedekah. Jamaah sekalian, sedekahnya banyak ya. Tadi sebutkan kita punya kewajiban memberikan sedekah untuk semua persendian kita, 36 persendian. Wah, 36 gimana cara sedekahnya? Kalau ke setiap persendian itu ada sedekah 1 piring, berarti harus 360 piring. Tapi ternyata sedekahnya bisa dengan pertama adalah tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf nahi munkar. Wa tuji'u min dalika, dan bisa mencukupkan untuk semua tadi raq'atani yarka'uhuma minad duha. Bisa cukup untuk memenuhi semua sedekah untuk persendian kita ini, menegakkan 2 rakaat salat duha. Ini juga termasuk keutamaan salat duha. Salat duha itu adalah bagian daripada sedekah kita atas persendian diri kita, sehingga kemudian kita tidak lagi dituntut oleh Allah, kenapa kamu gak mau bersedekah dengan persendian kalian. Salat syuruk bisa juga disebutkan salat di awal duha. Sebagian ulama menyebutkan Anda yang sudah salat syuruk tidak perlu salat duha. Kenapa? Karena syuruk itu juga salat awal duha. Itu ya. Salat syuruk yang biasa kita lakukan di setiap kajian kita ini bagian daripada salat duha. Jamaah sekalian, waktu juga yang harus memisahkan kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa orang-orang yang kita cintai, mengampuni dosa saudara-saudara kita. Kemudian semoga Allah memberikan selalu hidayah kepada kita sehingga kita selalu dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Allah ya Ghafur, sungguh kami malu menghadap keharibaanmu ya Allah ya Rabb, diakibatkan dosa-dosa yang kami lakukan. Sungguh kami malu menghadapmu ya Allah ya Rabb. Kenapa? Karena banyak dosa yang kami lakukan. Namun ya Allah ya Rabb, kami meyakini bahwa Engkau memang tidak butuh kami, tapi kamilah yang butuh kepadamu ya Allah ya Rabb. Kami butuh pengampunanmu ya Allah ya Rabbana. Kami butuh pengampunan atas dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabb, kami akui dosa itu kami lakukan dan dengan semua anggota tubuh kami. Mata kami banyaknya dipakai untuk melihat yang tidak baik. Lisan kami dipakai untuk berucap yang tidak baik. Telinga kami lebih banyak dipakai mendengarkan sesuatu yang tidak ada nilai ibadah di hadapan-Mu. Ya Allah ya Rabb, kenikmatan-kenikmatan yang Engkau berikan lebih banyak dipakai untuk bermaksiat kepadamu. Ya Allah ya Rabbana, dosa itu kami lakukan kepadamu ya Allah ya Rabb.
saat kami tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ditambah lagi ya Allah ya Rabb, dosa itu kami lakukan kepada sesama kami. Kami menyadari ya Allah ya Rabbana, belum bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami. Kami menyadari belum bisa menjadi suami yang baik untuk istri kami. Kami mengakui belum bisa jadi guru yang baik untuk murid-murid kami. Kami mengakui belum bisa menjadi pemimpin yang baik untuk orang-orang yang kami pimpin. Kami menyadari belum bisa menjadi tetangga yang baik untuk tetangga kiri, kanan, depan, belakang rumah kami. Ya Allah ya Rabb, sungguh banyak dosa yang kami lakukan. Pada siapa lagi kami memohon ampunan jika bukan kepadamu ya Allah ya Rabbana. Karena itu ya Allah ya Rabb, jangan biarkan kami yang berkumpul di tempat ini dalam keadaan berdosa, kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa kami ya Allah ya Rabb. Ampuni dosa kami ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabb, ampuni pula dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu kami ya Allah ya Rabbana. Atas jasa-jasa mereka lah kami bisa hidup layak di kehidupan ini. Mereka yang sudah susah payah membesarkan kami ya Allah ya Rabbana. Betapa besar kebaikan yang kami dapatkan dari mereka ya Allah ya Rabbana. Tapi mereka juga adalah manusia biasa yang bisa jadi banyak dosa. Karena itu ya Allah ya Rabbana, kami mohon untuk salah satu atau kedua orang tua kami yang masih berada di dunia ini, sayangi mereka ya Allah ya Rabb. Berikan rahmat kasih sayang-Mu kepada mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami sejak kami kecil. Ya Allah ya Rabb, bimbing mereka dengan hidayah-Mu. Ya Allah ya Rabbana, berikan pula kesempatan dan kemampuan kami untuk bisa menyenangkan hati mereka. Jika Engkau akan panggil-panggillah mereka dalam keadaan husnul khatimah. Untuk salah satu atau kedua orang tua kami yang hari ini berada di alam barzah-Mu, yang lebih duluan telah Engkau panggil dari dunia ini, hari ini mereka tidak lagi punya kesempatan nambahkan amal solihnya. Hari ini mereka sedang menunggu kiriman doa dari anak-anaknya. Inilah kami darah dagingnya memohon kepadamu ya Allah ya Rabb. Ampuni segala dosanya, berikan kelapangan di sempit kuburannya, berikan penerangan di alam kuburnya, angkatlah derajatnya di sisimu duhai Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah ya Rabb, ampuni pula dosa pasangan hidup kami, dosa istri kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa saudara-saudara kandung kami, kakak adik kami, ampuni dosa anak-anak kami, ampuni dosa kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Ya Allah ya Rabb, ampuni kami ya Allah ya Rabb, yang tidak maksimal dalam membela saudara-saudara kami di Palestina. Ampuni kami ya Allah ya Rabb, yang belum berjuang demi Masjid Al-Aqsa ya Allah ya Rabbana. Ampuni kami ya Allah ya Rabb, saat saudara kami di Palestina mendapatkan kedoliman dari bangsa lain, malah kami berselisih di sini untuk membantu mereka. Ampuni kami ya Allah ya Rabb, ringankan hisaban kami saat mereka nanti akan mempertanyakan di mana posisi kami saat mereka mendapatkan kedoliman. Bisa jadi satu saat mereka menuntut kami ya Allah ya Rabb, mana kaum muslimin itu yang berkoar-koar untuk membantu, ternyata mereka tidak membantu saudara kami di Palestina. Ya Allah ya Rabb, ringankan hisaban kami kalau mereka kemudian menuntut kami nanti pada hari kiamat. Ya Allah ya Rabb, jangan biarkan kami yang berkumpul di tempat ini dalam keadaan sakit, kecuali Engkau berikan kesehatan dan kesembuhan kepada kami. Sungguh kami membutuhkan sehat agar kami bisa maksimal dalam beribadah kepadamu. Sehatkan orang yang sakit di antara kami. Bila ada di antara kami yang orang tuanya hari ini sedang sakit, kami mohon padamu sembuhkan sakitnya. Kami mohon melalui majelis ini, sembuhkan orang tua kami yang sedang sakit hari ini. Bila ada di antara kami yang pasangan hidupnya hari ini sedang sakit, kami mohon padamu ya Allah ya Rabb, melalui majelis ini sembuhkan pasangan hidup kami yang sakit hari ini.
Ada di antara kami yang putra-putrinya hari ini sedang sakit, kami mohon padamu sembuhkan sakit ini. Jadikan sakit mereka bagian daripada kifarat akan segala dosa-dosanya. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Hadi, Engkau yang memberikan hidayah kepada kami. Dengan hidayahmu kami bisa melaksanakan semua perintahmu. Dengan hidayahmu kami bisa meninggalkan apa-apa yang Engkau larang. Sungguh kami ini lemah tanpa bimbingan dan hidayahmu. Gak mungkin kami bisa melaksanakan ibadah tanpa bimbingan dan hidayahmu. Dan juga kami tidak bisa meninggalkan apa-apa yang Engkau larang bila Engkau tidak berikan hidayah kepada kami. Jangan biarkan kami dalam kesesatan ya Allah ya Rabb, kecuali Engkau berikan hidayah kepada kami. Jangan biarkan kami sesat ya Allah, kecuali Engkau berikan hidayah kepada kami. Berikan hidayah itu kepada kami ya Allah ya Rabb. Berikan hidayahmu untuk kedua orang tua kami. Berikan hidayahmu untuk pasangan hidup kami. Berikan hidayahmu untuk anak-anak kami ya Allah ya Rabb. Jadikan mereka adalah orang-orang anak-anak yang bisa menyejukkan mata kami ya Allah ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, jangan biarkan kami yang berkumpul di tempat ini dalam keadaan resah, gelisah, banyak masalah, kecuali Engkau berikan solusi terbaik dari masalah yang sedang kami hadapi. Ya Allah ya Rabb, saudara kami di Palestina ya Allah ya Rabb, yang hari ini mereka sedang mendapatkan kedoliman dari bangsa lain. Kami mohon padamu ya Allah ya Rabbana, sabarkan mereka ya Allah ya Rabbana. Sabarkan mereka dalam menghadapi semua itu ya Allah ya Rabb. Kuatkan mereka untuk menghadapi semua itu ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, tolonglah mereka ya Allah ya Rabb. Allahumma ansurna wal muslimin. Allahumma ansurna wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal kafirin. ودمر أعداءك أعداءنا أعداء دين يا رب العالمين. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آمين يا مجيب السائلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.